anak-anak ibu kelas 12 ya IPA. Jumpa lagi dengan Ibu Rostina Sebayang. Apa kabarnya? Tentunya sehat dan ibu juga sehat. Syukurlah kalau kita semua sehat sehingga kita bisa belajar dengan gembira, dengan sukacita, dan kamu juga konsentrasi ya. Untuk anak-anak ibu kelas 12, janganlah untuk belajar fisika, apalagi kamu kelas 12. Persiapkan diri untuk menghadapi ujian PTN supaya kamu masuk perguruan tinggi negeri dan yang lain juga, apakah dia kedinasan. Terus semangat dan ibu doakan kamu tercapai cita-citanya. Kita belajar fisika kelas 12. Materi kita berjudul induktor dalam rangkaian AC. Yang disebut dengan rangkaian induktif. Nah, seperti ini diagram pasornya, diagram pasor resistornya. Seperti ini. Ya. Kalau dilihat dari simbol dari induktor itu seperti ini, dia berupa kumparan. Ini adalah rangkaian induktornya. Nah, untuk mencari kuat arusnya dirumuskan I sama dengan min Vm per omega L kali cos omega T. Nah, ini dia rumusnya, atau ini persamaannya I sama dengan Im sin omega T kurang 90. Bisa juga I sama dengan Im sin omega T. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari besarnya omega L atau yang disebut dengan reaktansi induktif itu dirumuskan XL sama dengan omega kali L atau 2πf kali L, di mana XL itu ada reaktansi induktif, satuannya ohm. Omega itu adalah kecepatan angguler, satuannya radian per sekon. Berikut kita masuk ke kapasitor dalam rangkaian AC atau rangkaian kapasitif. Rangkaiannya itu seperti ini. Ini adalah simbol dari kapasitif. Ini rangkaiannya. Maka untuk mencari muatan, ini dia rumusnya, Q sama dengan C kali Vm sin omega T. Sedangkan persamaan dari kuat arusnya I sama dengan omega kali Vm kali C sin buka kurung omega T tambah setengah V, atau Im sin omega T tambah setengah V. Nilai V itu adalah 180 derajat. Itu merupakan sudut ya. Lalu untuk mencari reaktansi kapasitifnya dirumuskan Xc. Ini adalah lambang dari reaktansi kapasitif. Xc sama dengan 1 per omega kali C atau 1 per 2πf kali C. C itu adalah kapasitor atau kapasitif. Ini rumus-rumus yang harus kamu hafal. Kita ambil contoh soalnya. Soal nomor 1-nya. Sumber arus bolak-balik I sama dengan 0,5 sin 200 pt. Ini dalam miliampere. Dihubungkan dengan sebuah kapasitor murni dengan kapasitas 50 mikrofarad. Jadi ini persamaan kuat arus, ini adalah C-nya. Tentukanlah reaktansi kapasitif dari kapasitor. Reaktansi kapasitif itu Xc. Yang B, tegangan listriknya pada saat T sama dengan 2,5 milisekon. Ini milisekon. Konversikan nanti ke sekon ya, kali 10 pangkat min 3. T2-nya 5 milisekon. Konversikan ke sekon. Oke, kita hitung.
pertama diketahui tadi persamaan I sama dengan 0,5 sin 200 pi T dalam miliampere. Lalu C-nya itu adalah 50 microfarad. Konversikan ke farad, 50 kali 10 pangkat min 6 farad. Pertanyaannya adalah, pertanyaan A, XC-nya reaktansi kapasitif, B-nya V, di mana T1-nya itu adalah 2,5 milisekon. Konversikan ke sekon, 2,5 kali 10 pangkat min 3 sekon. T2-nya adalah 5 milisekon. Konversikan ke sekon, 5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Jawab ya. Kita tulis dulu persamaan dari kuat arus yang diketahui. Ini A. I sama dengan 0,5 sin 200 pi T. Sedangkan persamaan kuat arus I sama dengan IM. IM itu kuat arus maksimum sin omega T. Berarti nilai omega adalah 200 pi. Omeganya adalah 200 pi. Sehingga tadi rumus dari reaktansi kapasitif itu dirumuskan XC sama dengan 1 per omega kali C, sama dengan 1 per omeganya tadi 200 pi. C-nya tadi adalah 50 kali 10 pangkat min 6. Kalau kita perhatikan ini 200 kali ini 10 pangkat 6, jadi 10 pangkat 6 di atas ya, jadi positif ya. Ini jadi 2 kali 5 10 tambah nolnya 3, jadi 4 nolnya, ini jadinya jadi 2 ya. Ini pi-nya di bawah, jadi nilainya sama dengan pangkat 2 ini ya, bukan negatif ya. 100 per pi. Ohm, satuannya ohm. 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. Itu masih jawaban A. Jawaban B sekarang. Kita turunkan atau tuliskan dulu persamaan kuat arus yang diketahui I sama dengan 0,5 sin 200 pi T. T pada saat T1 kita buat I1, jadi 0,5 sin 200 pi. T1 nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kalau ini dihitung, ini menjadi 0,5 sin, ini jadinya kan 5 ya, 2,5 jadi kali 2 5 ya. Ini kan 5, ini kan ada 2, ini jadi min 1, jadi 0,5 pi kali 0,5 ya kan, itu kan sama dengan 0,5 sin pi itu adalah 180 kali 0,5 adalah 90, sin 90 adalah 1, 0,5 kali 1 dapatnya 0,5 ampere. Itu udah kuat arusnya pada saat T sama dengan 2,5 milisekon. Sekarang I2 nya kita tulis dulu persamaannya. T2 sini ya, jadi 0,5 sin 200 pi. T2 nya ada tadi 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,5, ini kan jadinya 1000 ya, kalikan min 3 sini jadi habis ya. Jadi sin pi itu adalah sin 180, sin 180 adalah 0, jadi 0,5 kali 0 adalah 0.
Ini hasilnya. Itu sebagai contoh soalnya. Nah, untuk lebih rapinya, ini kan kurang rapi tulisan ibu karena ibu nulis sambil pegang HP. Lebih rapinya ini dia tedeng. Nah ini. Nah, ini dia lebih rapinya. Catat ya nak, biar ada bisa kau baca-baca. Nah, supaya kamu lebih mengerti, ibu kasih soal, satu soal aja. Soal nomor 2-nya, sebuah generator dengan maksimum arus 10 mA dan frekuensi sudut 100 rad per sekon. Berarti ini omeganya ya. Ini adalah kuat arusnya. Dihubungkan dengan sebuah kapasitor murni dengan kapasitansi 100 mikrofarad. Berarti C-nya, konversikan ke farad ya. Tentukanlah reaktansi kapasitor jika frekuensi sudutnya didua kalikan. Apakah nilai arus maksimumnya akan tetap? Nah, itu pertanyaannya. Jadi cari dulu dia reaktansi kapasitifnya kalau kuat arusnya didua kalikan. Oke, kamu cari di sili-sili atau buku latihan, nanti kamu jawab hasil akhirnya, kamu jawab di komen, tulis nama dan kelas. Sekian dulu dari Ibu Rostina Sebayang, semoga yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kamu semakin pintar ya. Salam sehat dan salam fisika.